Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Hari ini adalah berdialog di segmen Zona Tani. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa ketahanan pangan saat ini sudah menjadi isu strategis yang global. Dunia saat ini menghadapi berbagai macam tantangan mulai dari perubahan iklim, degradasi lahan, kemudian juga hingga pertumbuhan penduduk yang semakin mengalami peningkatan yang tentunya menuntut terjadinya peningkatan produksi untuk pangan. Nah, di tengah tantangan tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya ekologis yang sangat besar. Salah satunya adalah lahan rawa, dan Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah yang lahan rawanya cukup tinggi. Namun pertanyaannya adalah apakah lahan rawa ini benar-benar menjadi masa depan untuk ketahanan pangan? Hal inilah yang akan kita bahas di Dialog Menyongsong Indonesia Maju hari ini. Bersama dengan narasumber hari ini sudah hadir ada Profesor Dr. Momon Sodik Imanuddin SPMSc. Beliau adalah guru besar bidang irigasi dan drainase Universitas Sriwijaya. Prof. Momon, apa kabar Prof? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah sehat ya Prof ya. Nah, tadi di awal pembukaan ini saya sudah menyatakan bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu lahan rawanya, potensi lahan rawanya besar se-Indonesia. Itu benar ya Prof ya? Ya, betul sekali. Bahkan sudah jadi barometer keberhasilan ya. Tidak hanya di tingkat nasional tapi ya internasional. Semuanya sudah melihat Sumatera Selatan sebagai barometer pengembangan rawa ya. Terutama untuk kebutuhan pangan, dan rawa Sumsel itu tidak hanya pangan tapi juga untuk perkebunan ada, termasuk juga untuk hutan tanaman industri ya. Ya. Jadi bukan hanya pertanian, perkebunan bisa juga tadi. Ya, pertanian bagus, perkebunan juga, kelapa sawit di sana, kemudian juga perikanan, sektor perikanan juga, dan juga hutan tanaman industri ya. Ada kita punya Sinarmas Group, hampir 900.000 hektar. Itu lahan rawa juga? Rawa juga, tapi dia juga banyak gambutnya. Nah, berarti luas area dan juga potensi pengembangan di Sumatera Selatan ini sangat banyak ya Prof ya? Ya, itulah yang menjadi kita supporting ya, andalan, karena kita sama-sama menyadari ya bahwa penduduk Indonesia kan makin banyak, tidak hanya Sumsel ya. Kemudian sudah hampir berapa, 200 juta katakanlah, semuanya perlu makan ya, beras lagi. Makanan pokok ya. Makanan pokoknya, oleh karena itu luas areal pertanian terutama padi ini harus ditingkatkan. Sementara kita tahu alih fungsi lahan ya di Pulau Jawa itu kan hampir 40.000 hektar per tahun. Jadi makin turun. Sampai sekarang pemerintah mengeluarkan undang-undang agar lahan itu tidak boleh dijual ya. Undang-undang lahan abadi gitu ya. Tapi itu belum efektif betul di lapangan. Oleh karena itu mau tidak mau ya kita harus beralih ke luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah Sumatera Selatan. Dan salah satu keuntungan di dalam pertanian rawa ini adalah masalah air, ketersediaan air. Di saat irigasi menjadi kekeringan, rawa menjadi solusi, di sana air tetap tersedia begitu. Oke, kalau kondisi rawa di Sumatera Selatan sendiri bagaimana ini Prof? Beberapa wilayah yang mana nih yang potensinya besar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan ini? Ya. Sumatera Selatan itu punya kabupaten andalan ya. Yang pertama adalah tentu Kabupaten Banyuasin, kemudian diikuti dengan Buba, dan juga Ogan Kumeling Ilir ya untuk rawa. Untuk rawa. Dan ini kontribusi padi terhadap ketahanan pangan Sumatera Selatan sendiri itu di atas 60% itu dari rawa ya. Oleh karena itu ya kita sangat beruntung, berbangga. Bahkan kita ingin sekali pemerintah kalau ingin membuka lahan-lahan rawa di luar Pulau Jawa, ya maka harus berkunjung dulu ke Sumatera Selatan begitu. Karena orang-orang dari luar negeri saja pada datang begitu. Nah, oleh karena itu kita kan harus mensosialisasikan, mendiseminasi bagaimana strategi-strategi pengembangan rawa dari tahap awal ya. Karena ada beberapa fase. Fase pertama itu biasanya open channel system, kemudian fase kedua semi folder, kemudian fase ketiga folder fully folder. Dan ini step-step ini harus dilalui dengan perencanaan yang matang, dengan memperhatikan karakteristik wilayah, hidrotopografi, ya, kemudian kondisi-kondisi tanahnya, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Jadi harus terpadu, tidak bisa ujug-ujug untuk membangun sebuah rawa sehingga nanti jangan sampai terjadilah kegagalan-kegagalan yang sering kita dengar di surat kabar begitu. Oke, tapi Prof sendiri sudah melihat keberhasilan dari Banyuasin, Musi Banyuasin dan Ogan Ilir ini memang
yang paling utama mereka mengoptimalkan lahan rawa ini, Prof. Ya? Betul, kita contoh ya, di Banyuasin itu kita punya lahan lebih kurang 350.000 hektar ya. 350. Ya, bayangkan saja itu kalau sudah saat ini sudah 70% itu sudah 2 kali tanam ya. Kemudian Ogan Komering Ilir juga begitu. Dia ada rawa pasang surut ya. Andaikan kita bisa mengoptimalisasi, ini jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan kita membuka areal baru gitu. Meskipun kita tidak menganggap pembukaan areal baru itu salah, tetapi harus ada step-step ya. Jadi ada proporsionalnya begitu. Jadi alokasi anggaran ini harus ada optimalisasi di samping dengan pembukaan baru ya. Nah, untuk optimalisasi Sumatera Selatan, kalau seandainya yang 1 kali kita naikkan menjadi 2 kali tanam, ya, atau yang 2 kali tanam bisa naikkan jadi 3 kali tanam, peningkatan produksi 5 ton per hektar saja, kalau kali 300.000 sudah berapa itu Bu? Dikatakan mungkin 15 juta ton dan sebagainya. Jadi ada peningkatan yang lebih signifikan karena di sana sudah ada petaninya, sudah ada jaringan tata airnya, sudah ada pintunya. Tinggal mungkin kita perbaikan varietas, kemudian kita subsidi pupuk dan lain-lain. Itu akan jauh lebih mudah ketimbang kita membuka lahan baru. Boleh membuka lahan baru dengan perencanaan dan step-step tadi ya, tetapi jangan pula tinggalkan rawa yang sudah dibuka. Mari kita optimalisasikan, kita kembangkan ya. Itu yang saya inginkan begitu. Oke, jadi 350.000 hektar tadi yang di Banyuasin ini sebenarnya sudah dioptimalkan dan sudah dibuka gitu ya, Prof? Ya, itu sudah dibuka ya, dan kita memang ada program-program optimalisasi, tapi dukungan masih tidak terlalu begitu banyak ya, sehingga masih harus ditingkatkan kembali, terutama infrastruktur, jaringan masih banyak yang terjadi sedimentasi, perlu direhab, kemudian pintu air banyak yang rusak ya, dan lain-lain. Dan saya tekankan sekali, kita Universitas Sriwijaya itu sudah kurang lebih 20 tahun bersama dengan petani. Kita juga pernah kerjasama dengan TU Delft, IHE Delft, kemudian pemerintah PU-nya Belanda, Rijkswaterstaat. Kita bersama-sama dengan petani membuat teknologi-teknologi yang dikatakanlah dengan smart drainage ya, drainase cerdas ya. Drainase cerdas bersama petani itu kita bisa bangun dengan harga yang murah ya, dengan bahan baku yang lokal, mudah diterima oleh petani dan sudah berhasil dan sustainable. Jadi petani bisa mengoperasikan dan barang atau hidrolik yang kita bangun di lapangan itu sampai 15 tahun, 20 tahun itu masih dalam kondisi baik. Kalau kita ke lapangan sekarang masih bisa ditunjukkan bahwa itu masih baik. Dan inilah yang hendak kita sosialisasikan, kemudian program kita ini harus betul-betul bisa diadopsi oleh pemerintah agar teknologi itu bisa diterima oleh masyarakat dan juga bermanfaat bagi masyarakat begitu. Keunggulannya sendiri ini Prof, dibandingkan dengan irigasi gitu ya, kalau menanam di lahan rawa ini Prof. Ya. Apa nih Prof? Ya, saya katakan tadi bahwa salah satu keunggulan adalah dari segi kecukupan air ya, kecukupan air, ketersediaan air. Jadi kalau di pasang surut itu ada istilah lahan yang basah, itu namanya tipe A. Jadi dia air pasang baik musim hujan maupun musim kemarau itu masih bisa meluapi lahan. Artinya di sini tak ada masalah mengenai air, justru harus membuang air. Nah iya, karena kan airnya banyak. Iya, airnya banyak. Nah, maka kita ciptakan di situ hydraulic structure atau pintu air ya, teknologi yang lebih banyak membuang air. Jadi petani tidak harus tiap hari buka tutup pintu. Ya. Jadi ada namanya pintu kelep, terbuat dari fiber yang sudah kita bangun bersama. Mahal nggak itu Prof? Waktu itu sekitar 15 juta. Saya konstruksi dengan perosemen, beton segala macam itu total 35 juta. Barangkali kalau sekarang mungkin sekitar 50 juta ya. Ya itu kita pendekatan partisipatori dengan petani, kita kasih bahan, kasih upah, kasih makan, dan mereka bekerja dengan baik, dengan bahagia gitu. Itu untuk seluas apa nih satu itu tadi? The unit layanannya adalah one gate itu per 8 hektar. Jadi ada 2 pintu itu menjadi 16 hektar. Lumayan jadi 16 luas, hektar. Bayangkan kalau 1 hektar itu ditelang ya, ditelang itu bisa 2 kali tanam ditambah 1 kali jagung. Keuntungannya itu bisa kurang lebih 50 juta per hektar per tahun. Jadi kalau orang udah punya 10 hektar aja udah aman dia. Benar. Dan artinya break even point pintu air itu sendiri sebetulnya sekali panen aja ya? Iya, sekali panen sudah selesai. Artinya apa? Investasi yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu kepada petani gitu. Hanya 1 kali investasi sebetulnya sudah terjadi break even point. Apalagi kalau kita long life ya, itunya umurnya itu bisa 20-30 tahun.
tentu sudah sangat baik sekali. Wow. Sehingga saya katakan drainase cerdas itu bukan berarti harus ada satelit, ada komputer. Nah iya itu tadi Ya, yang makanya. penting kuncinya adalah service, ya, pelayanan, dan sustainability, ya, keberlanjutan. Keberlanjutan. Jangan sampai barang didatangkan dari Jepang, dari Jerman, ya, baru sebulan rusak, nggak ada yang bisa benerin. Akhirnya idle. Nah ini yang terjadi. Jadi saya mempromosikan bahwa drainase smart atau irigasi smart atau dikatakan drainase cerdas itu kalau ada kerusakan bisa dilakukan oleh petani. Ya. Saya kira begitu. Oh oke. Jadi membuat lahan rawa ini nih lebih bisa dimanfaatkan dan juga Ya, petani itu bernilai senang tambah. gitu Betul, ya. ya. Petaninya itu juga senang gitu. Nah, merubah mindset ini Prof ya. Orang berpikir kan bahwa ya rawa itu selalu air sehingga gagal panen terjadi. Seperti itu masih berpikir seperti itu nggak masyarakat, Prof? Ya awal-awalnya seperti itu. Kalau awal-awal dulu kan perjuangannya mereka itu kan tahap pertama itu betul-betul ya mujahadah tuh struggle ya. Iya, iya. Banyak sekali yang ditinggalkan sampai dia dijual tanahnya gitu. Karena rawa pertama kali dibuka itu biasanya kemasamannya kan tinggi. Nah, iya itu. Ya, Itu juga harus betul, ada zat aluminium, ada sulfat, toksis. Itu dikasih obat-obat juga dulu ya, Prof? Iya, jadi kita harus ada, makanya tahapan pertama itu adalah kita berikan semacam pre-water open channel, jadi air lepas keluar masuk aja gitu ya, untuk mencuci. Jadi ada proses ngebilas pencucian, gitu ya? dibilas sama zat-zat beracunnya dibilas, kemudian kita berikan mekanisasi olah tanah ya secara intensif ya. Nah, baru setelah kurang lebih 10 tahun itu produksi mulai ada gitu ya. Lama juga ya prosesnya. Betul, 10 yang tahun. sekarang itu telang seperti itu sudah ada 20-30 tahun. Yang Ya, sekarang yang sudah sekarang berhasil ini, ya. sedang berhasil ya. Jadi dengan pengolahan intensif, dengan teknologi ya mungkin dalam skala sekarang reklamasi itu ya bisa kita percepat menjadi 5 tahun lah. Ya. Bisa 5 tahun Bisa, ya, bisa lebih sekarang, cepat ya. lagi dengan teknologi dan juga ini Betul ya. ya. Oke. Nah, berarti sebenarnya dengan luas lahan rawa yang cukup besar di Indonesia ini Sumatera Selatan ya, nomor 3 kalau kata Prof tadi, sebesar itu potensi pangan di Sumatera Selatan padi khususnya ini akan bisa masa depannya akan semakin cerah ya Prof. Iya, Nanti sangat kita cerah. bahas lagi Sekarang ini. sudah Kita akan banyak bahas, kita investor harus di break dulu Sumatera, ini iya. pemirsa. Semakin menarik perbincangan kami, silakan di 07113114454. Namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju dalam Dialog Zona Tani pada hari ini. Pemirsa Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 07113114454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Kita masih membahas tentang potensi rawa Sumatera Selatan mendukung ketahanan pangan nasional dan bersama dengan Prof Momon hari ini. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang rawa pasang surut ya Prof ya, lalu bagaimana dengan rawa lebak? Gimana nih potensinya nih Prof? Ya, rawa lebak pun tidak kalah menariknya dan pentingnya ya bagi Sumatera Selatan karena proporsi luasan areal juga hampir sama. Jadi kita kan totalnya punya 3 juta hektar. Jadi kurang lebih ya 1,5 itu pasang surut, ya 1,5 itu juga rawa lebak, juta hektar ya. Dan progresnya makin membaik ya. Sebagai contoh itu dalam skala luas itu kita punya Topi Koki ya, perusahaan Topi Koki yang kalau kita dari Palembang menuju Indralaya sebelah kiri kanan jalan tol itu kan sudah hijau ya, hijau semua ya. Benar. Bahkan dulu tuh yang katanya banyak kebakaran di situ. Sekarang dengan adanya pendekatan teknologi tata kelola lahan dan air yang bagus dengan menerapkan sistem polder itu bisa ditanami sampai 2 kali ya. Bahkan ada yang 3 kali. Jadi dulu yang belum dilakukan semacam polder itu petani hanya bisa menanamnya 1 kali. Sekarang sudah bisa 2 kali sampai 3 kali tanam. Tapi idealnya masih cukup 2 kali saja. Dan air tidak masalah karena di sana juga selalu banyak air gitu. Dengan pompanisasi, dengan sistem polder. Polder itu tanggul keliling ya, tanggul keliling. Kemudian ada drainase utama di tengahnya. Sehingga kalau kelebihan dipompa airnya keluar. Tapi kalau dia kekurangan maka air yang disimpan itu dikembalikan lagi ke lahan. Jadi dengan pendekatan itu tanah bisa menjadi lebih baik, kemudian pengolahan airnya menjadi terkelola ya, sehingga potensi tanam bisa 2 kali dan produksinya juga cukup bagus ya, bisa sampai 5 ton ya, meskipun belum sampai 7 ton. Per hektar? Ya, per hektar ya.
oke. Jadi itu juga sangat potensial untuk dikembangkan di skala mikro juga di petani. Nah, saya ingin menyerahkan juga kepada pemerintah bahwa pendekatan pertama itu adalah tata kelola lahan dan air. Ya. Jangan dipaksakan dalam 1 tahun itu macam-macam brok gitu ya. Macam-macam gimana Ada tuh, Prof? ya, ada pupuk, ada pestisida dengan skala yang banyak, tetapi tidak bisa digunakan karena apa? Tanahnya belum bisa dikelola dengan baik ya. Masih banyak rumput yang nggak bisa dikelola oleh tangan petani. Itu kan harus mekanisasi dulu. Kemudian juga harus ada salurannya, tata air mikronya. Ya. Itu dulu 1 tahun pertama itu. Makanya ingin diperbaiki bagaimana langkah optimalisasi itu. Pertama itu perbaikan sistem tata air dulu, jaringan dulu. Ya. Kalau di rawa itu. Nggak bisa ujuk-ujuk Nanam pupuk, gitu ya? ujuk-ujuk benih. Ini kalau dihamburkan saja gimana? Jadi Gagal gitu ya, Ya Prof, ya? gagal, pasti gagal. Mau di gimana? Tata air dulu diperbaiki. Airnya bisa masuk atau bisa dikeluarkan. Kalau air tidak bisa dikeluarkan, racun semua di situ di sawah. Sama dengan membuang padi aja begitu. Dikuras tadi itu ya, Iya, Prof, betul ya? ya. Nah, jadi itu pertama tata kelola lahan dan air itu harus diperbaiki dulu. Kemudian juga Itu sama, Prof, sekitar 10 tahunan juga? ya 5 tahun bisa 5 tahunan dengan ya? tata kelola yang baik seperti polder yang dilakukan oleh PT Topi Koki dalam 5 tahun sudah mendapat hasil yang signifikan. Oke. Jadi tahun pertama itu paling 1 ton, tahun kedua 2 ton, tapi tahun kelima sudah bisa 5 ton per hektar. Ya, jadi investasi kita kan jangka panjang ya. Benar-benar. Jangka panjang. Nah, ini kita punya potensi rawa yang sangat banyak dan masih baru 1 kali tanam untuk di rawa lebak. Ya. Dan penggunaan yang lain ya kita harus analisis zona agroekologi dulu. Bagaimana? Gimana itu? Apakah di sini cocoknya untuk padi atau mungkin di sini kita kembangkan semacam kelapa kopior ya dengan sistem surjan dan lain-lain. Itu seperti di Thailand itu menjadi wisata dia. Jadi rawa lebak di Thailand, di Vietnam itu menjadi wisata, menjadi juga sumber ekspor daripada kelapa-kelapa muda. Jadi kembangkan untuk kelapa muda. Itu di rawa juga Di ya? rawa itu dari rawa semua. Nah, jadi ini kita harus ada penilaian ekonomis, analisis studi kelayakan dulu, mana yang bisa dikembangkan untuk skala mikro dan skala korporasi. Kira-kira begitu. Tapi kalau Prof sendiri menilai ini dengan kondisi rawa yang ada ini, lanjutkan saja yang sudah ada, yang sudah dibangun karena ini prosesnya cukup panjang, atau memang mulai membuka baru lagi juga ini, Prof? Ya, tidak menutup kemungkinan yang lama itu kita optimalkan lagi, karena di lahan lama juga banyak yang sudah terbengkalai ya. Oh, kenapa itu, Prof? Itu nggak bisa dengan cuma program optimalisasi, itu harus adanya program cetak sawah sama dengan pembukaan lahan baru. Jadi kalau di rawa 2 tahun tidak dikelola nganggur, itu akan tumbuh semak-semak belukar. Harus ngulang lagi? Ya betul, apalagi yang sudah 5 tahun tidak ditanami, yang petaninya tidak ada dan lain sebagainya. Lahan-lahan yang idle dalam kurun waktu yang cukup lama, saya mendapatkan di suatu desa ada 300 hektar. Itu sudah 10 tahun tidak pernah dikelola, maka yang tumbuh adalah semak-semak belukar yang setinggi 2 meter lebih. Itu tidak mampu oleh petani. Nah, kalau ini tidak dimasukkan ke dalam program cetak sawah baru, reklamasi baru, yang nggak akan mampu. Sementara peraturannya ini sudah pernah dibuka katanya. Kalau sudah pernah dibuka harusnya programnya optimalisasi. Balik Nah, ini kan jadi anggaran tidak cukup. Nah, oleh karena itu mari kita sama perbaikan juknis dan lain sebagainya. Sumsel sendiri lahan-lahan yang perlu direhab katakanlah itu masih banyak ya. Nah, kemudian kita tidak menutup kemungkinan daerah lain untuk dibuka, tetapi pembukaannya harus hati-hati. Ya, jangan langsung dalam skala luas dan banyak. Ya. Pilih dulu yang paling sesuai. Karena anggaran membuat cetak sawah di rawa ini bisa 2-3 kali lipat dibandingkan lahan irigasi. Besar, jangan sampai uang nanti investasinya nol, besar ya. Sementara uang itu dari pinjaman luar negeri misalnya kan. Nah, ini kan harus hati-hati kita. Jangan sampai terulang lagi masa-masa yang lalu ya. Prof, kalau Prof menilai ini seperti kata Prof tadi ya sampai 300 hektar ini langsung tidak dilanjutkan gitu. Apa yang menjadi kendala selama proses ini? Ya, kendalanya pertama sistem jaringan tata air harus dibangun kan. Karena sudah banyak sedimentasi kan. Maksudnya ketidakberhasilan itu kenapa berhenti gitu, Prof? Mereka misalnya sudah 2 tahun. Dulunya macam-macam, kadang-kadang petaninya banyak keluar gitu kan. Atau mungkin karena banyak yang beralih fungsi ke perkebunan di tempat lain sehingga dia pindah bekerja dan lain sebagainya. Banyak faktor sosial ekonomi dan agrofisik ya faktornya. Tetapi yang paling tidak kita menemukan ada suatu area lahan misalnya contoh di daerah Oki ya. Itu ada saya survei 300 hektar bisa kosong ya.
Tetapi bingung kan, masyarakat tidak sanggup. Karena itu harus ada sistem jaringan tata air yang diulang. Harus dibuat lagi, digali lagi. Nggak akan sanggup mereka. Kemudian juga land clearingnya. Kalau sudah semak di atas 2 meter, 3 meter, ada yang satu batang kayunya sudah ada diameternya sudah di atas 10 cm, kan tidak bisa lagi. Sekali. Ya, itu harus ada land clearing ulang. Dan ini harus masuknya ke dalam cetak sawah baru. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang kita harus didorong agar penganggaran pada pemerintah pusat itu sudah harus lebih fleksibel bagi gitu. Tapi memungkinkan nggak? Tapi itu memang harus skala besar ya, Prof. Kalau mau membuka, mau mencetak lahan baru seperti ini, ya memang harus ada bantuan dan kebijakan dari pemerintah, bantuan gitu. Atau hanya yang misalnya yang lahannya kecil ingin membuka itu memungkinkan nggak? Ya disitulah yang mari kita duduk bersama dalam pembuatan peraturan harus melihat kondisi lapangan begitu. Jadi ada yang skala-skala bagaimana skala. Apakah harus ada pembagian wilayah atau ada sharing budget antara pemerintah pusat dengan daerah begitu kan? Jangan sampai pemerintah daerah baru masuk, oh ini kewenangan pusat gitu. Sementara pusat juga belum ada alokasinya, mata akun anggarannya belum ada misalnya kan. Nah ini yang harus kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi lapangan, ya, yang harus fleksibel demi Indonesia maju, demi Indonesia emas. Betul. Bahwa usulan daripada kelompok tani untuk pembukaan lahan, misalnya itu harus diakomodir. Apakah itu jangan melihat dari batasan wilayah, apakah dari kecamatan, apakah berapa luas. Yang penting harus ada tindak lanjut bagaimana mengalokasikan budget untuk membuat pertanian baru itu begitu. Jadi ada yang memang betul-betul rehabilitasi lahan, ya, ada yang betul-betul baru, ada yang betul-betul optimalisasi. Nah ini harus dipilah-pilah. Kemudian dalam penentuan jumlah budget cost per hektar yang dibuat itu harus betul-betul spesifik lokasi dan berdasarkan survei lapangan begitu. Kan dalam perencanaan itu ada tahap-tahapan begitu. Jangan sampai ujung-ujung 1 tahun atau bahkan cuma 6 bulan harus selesai detail engineering design, tetapi belum ada studi kelayakan, belum ada visibilitas tadi, belum ada apa-apa. Buang-buang anggaran. Nah itu tadi, jangan sampai ada kesan program yang selalu tergopoh-gopoh dipaksakan untuk direalisasikan dalam waktu yang cepat. Karena ada program-program yang harus dilalui di dalam pengembangan rawa, tidak bisa ujug-ujug begitu. Contohnya itu ya Sumatera Selatan untuk mencetak sawah di Telang itu banyak waktu. Maka di dulu Indonesia bersama Belanda itu sudah membuat fase 1, fase 2, fase 3. Ada fase pembukaan pertama, fase kedua, kemudian sampai sekarang fase ketiga. Nah sekarang harusnya ada masuk lagi fase keempat, sudah menuju ke smart agriculture. Ya, sudah ada tool ya, teknologi GIS, remote sensing, kemudian dibantu dengan Android, sehingga kalau sekarang ditanya nih, Pak Gubernur Sumatera Selatan, berapa kedalaman muka air tanah di Telang? Nggak bisa jawab, karena belum jalan smart agriculture. Kepala dinas ditanya misalnya, berapa produksi di petak nomor sekian, namanya si ini, jenisnya ini, desa ini, produksinya berapa ton per hektar, berapa kebutuhan pupuk, nggak bisa. Oh, kalau teknologi udah tinggal melihat aja. Langsung Mas Kipas sudah tahu. Kalau di Korea Selatan sudah bisa. Itu yang mahal mungkin investasinya, Pak. Itu yang kita bisa siasati. Ini kan semua sudah punya. Sampai tingkat kades, sampai tingkat petani, anak-anak sudah punya. Tinggal pasang aja alat yang manual. Alat yang manual diamati, ya dikasih aja uang honornya, misalnya 500.000 sebulan, input langsung ke Excel ditransfer ke sini. Di sini ada stasiun, bisa diolah langsung melalui web JS. Tidak harus yang menggunakan internet yang otomatis. Jadi artinya semi manual tapi informasi bisa jalan. Kalau memang kita mau, ya kalau memang kita mau. Jadi masing-masing ada namanya monitoring sistem hidrologi, monitoring sistem lahan usaha tani misalnya, sudah berbasis Android. Nah, itu harusnya kita sudah ke arah sana. Untuk ini sudah fase keempat, harusnya sudah ke arah sana begitu. Sudah ada yang pernah dipraktekkan ini? Ini saya baru diangan-angan ini maksudnya semoga ide saya cepat disambut begitu. Jangan sampai misalnya PPL kan banyak nih. PPL kita bekali GPS. Nah, GPS itu kan koordinatnya sudah dapat ya. Koordinat dia berdiri itu di mana. Termasuk foto kan bisa dipoto. Bisa diupload. Kita buat di Google Chrome misalnya. Nah, tinggal kita buat stasiunnya di sini, apakah di TPRI, apa di Unsri misalnya kan menjadi sumber datanya, stasiunnya, sehingga nanti ditampilkan di dalam website.
Sehingga open public, semua orang bisa ngakses. Oke. Nah, itu kalau kita akan mau bisa buat pilot project dulu bisa. Mudah-mudahan seperti Iya. itu ya Pak, pilot Paling project tidak dulu Universitas minimal. Sriwijaya siap untuk menginisiasi itu. Siap, betul Iya. sekali. Baik Prof, kita harus break dulu lagi nih pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju Zona Tani. Hari ini pemirsa kita masih membahas tentang potensi rawa Sumatera Selatan mendukung ketahanan pangan nasional. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 0711 311454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah mulai membahas terkait teknologi ya, bahwa memang seperti kata Prof. Momon tadi ya, sudah ada dalam pikiran dan Universitas Sriwijaya siap untuk mendampingi gitu ya, untuk mengembangkan teknologi presisi. Bagaimana ini Prof, kita implementasinya tadi di lahan rawa ini? Ya itu yang jadi trending teknologi presisi. Tapi sebelum ke teknologi presisi ya, agriculture precision itu, saya akan memberikan dulu trik-trik ya atau strategi dalam pengembangan rawa ya. Ini kasus di Sumatera Selatan, mudah-mudahan bisa ditiru di tempat lain ya. Jadi yang pertama kita harus assessment needed water control ya. Jadi artinya kita harus mengevaluasi kebutuhan infrastruktur tata air dulu. Itu yang pertama. Jangan sampai pintu air dikirim dari Jakarta misalnya. Tiba-tiba dimensinya lain, sistem kerjanya lain, dipasang orang lain, petani cuma nonton gitu. Pada saat dibangun, pada saat dipasang baru sebulan nggak bisa beroperasi, ya tidak bisa difungsikan. Bahkan mengganggu sistem tata air yang lain. Nah, jadi kita betul-betul harus dikaji apakah bangunan-bangunan air ini sesuai atau tidak untuk di tempat itu ya. Spesifik lokasi, tipe A pasti beda dengan tipe B beda dengan tipe C ya. Jenis tanahnya harus dilihat ya. Kemudian potensi air pasang, surutnya harus dilihat, curah hujannya harus dilihat sehingga dapatlah bentuk bangunan air yang sesuai dengan lokasi tersebut. Tidak boleh diseragamkan. Ya, jangan sampai begitu, artinya mubazir nanti ya. Jadi assessment needed water control itu penting ya. Mana-mana yang harus dibuka, mana-mana yang harus dibuat tanggul dan lain sebagainya. Itu berdasarkan participatory approach juga. Kita sebagai ahli harus ada pendampingan di situ. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah farming system technology. Nah, ini berkaitan dengan sistem usaha tani. Ya, bagaimana perbaikan kualitas tanahnya dulu. Jangan sama pupuk diberikan ya berton-ton pupuk kalau tanahnya masih masam ya percuma gitu ya. Jadi farming system teknologi betul ya. Kualitas tanah harus diperbaiki, perlu ada teknologi remediasi dan lain sebagainya. Kemudian varietas, ya, varietas padinya, ya ini namanya komplit ya, farming system teknologi dari awal sampai akhir sampai ke pasca panen. Nah itu yang namanya farming system teknologi yang harus kita buat semacam paket teknologi yang sudah siapkan. Setelah itu baru kita namanya penguatan kelembagaan, ini penting. Ya, jangan sampai petani misalnya ada sampah sedikit saja tidak dibuang. Nah, kalau saluran itu banyak sampah maka terjadi sedimentasi akan cepat ya. Berubah lagi. Nah, jadi partisipasi petani harus ada di tingkat mikro. Jangan sampai pintu air kurang minyak sedikit dibiarin saja, airnya nanti berkarat ya. Nah, ini harus ada partisipasi petani melalui apa? Harus ada penguatan kelembagaan di situ. Ada Water User Association-nya bersama dengan usaha tani, kelompok tani, P3A itu kolaborasi ya. Nah, bahkan mungkin sudah nanti dikembangkan dengan unit-unit usaha produksi. Ya, ini penguatan daripada kelembagaan. Baru kalau itu semuanya sudah jalan, maka di sinilah smart agriculture masuk dan teknologi presisi masuk. Itu yang saya katakan tadi ya, teknologi presisi. Teknologi presisi ini harus mau tidak mau petani juga harus dibekali ilmu pengetahuan. Ya, minimal sekarang dia punya Android, dia punya GPS, sehingga dia tahu ya koordinat ya. Bicara presisi tidak mungkin kalau dia tidak mengetahui di mana dia letak berdiri. Ya. Artinya ada koordinat XY-nya ya, sehingga masing-masing areal daripada pertanian yang dia punya itu sudah ada peta digitalnya, yang nanti terkonek dengan sistem informasi yang ada di Palembang. Ya. Berapa di situ
unsur haranya di situ. Berapa kemasamannya. Sehingga tahu persis, oh ini butuhnya 150 kg N per hektar. Nah, sehingga nanti Pak Kepala Dinas tidak merasa dibohongi oleh petani. Ngusulnya 300 dilepasin cuma 150 kan. Itu maksud dari presisi adalah penting betul-betul input yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dan berbasis spasial. Ada data koordinat dari masing-masing tempatnya itu. Nah, kemudian teknologi lainnya adalah bagaimana peningkatan efisiensi penggunaan air, efisiensi penggunaan pupuk. Disitulah ada yang menggunakan teknologi drone dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana juga agar pemerataan air menjadi lebih baik, maka harus ada proses leveling atau rata tanahnya. Itu juga menggunakan alat mekanisasi yang menggunakan perlengkapan alat itu. Ya. Itu bertahap, bertahap dulu. Dan semuanya berawal dari produksi yang bagus. Gimana kalau produksinya jelek, petani kan menggunakan presisi ini kan perlu cost ya. Benar. Karena berbasis digital, berbasis pulsa, berbasis internet, nanti internet optik. Nah, itu saya kira tahap-tahapannya ya. Mudah-mudahan ya sekarang sudah sebagian sudah menggunakan Android paling tidak untuk pesan. Petani sekarang pesan untuk panen. Kalau dulu kan panennya pakai sabit ya. Sekarang tinggal pakai WA saja. Tolong saya mau panen 10 hektar, nanti datang alat combine harvester. Langsung ke sawah, langsung dia panen, keluar sudah dalam bentuk gabah. Bahkan sebelum sampai ke rumah itu pedagang-pedagang dari Lampung sudah nunggu untuk diambil langsung gabah basah. Jadi banyak petani yang menjual dalam bentuk gabah basah sekarang. Ya, jadi tidak lagi menjemur-jemur sendiri. Jadi untuk bisa sampai ke smart agriculture ini artinya perlu produktivitas yang baik dulu, perlu tahapan-tahapan perlu keberhasilan dari lahan itu dulu gitu ya, Prof ya. Betul. Karena kan itu juga membutuhkan modal seperti kata Prof tadi ya. Tapi ini adalah investasi terbaik juga nanti kalau misalnya ke depannya. Baik, betul, ke depannya sudah ke arah sana mau tidak mau ya. Karena kan persoalannya itu kan tenaga kerja ya. Tenaga kerja kita kan luas areal luas ya, kalau di Jawa paling punya 1/4 hektar ya. Kadang-kadang cuma 1/10. Kalau di sini rata-rata ada yang punya 10 hektar, ada yang punya 12 hektar ya. Sementara anak-anaknya kalau sudah generasi kedua itu banyak yang tidak mau ke sawah lagi ya. Sedikit sekali, apalagi sudah punya pekerjaan yang bagus di kota dan lain sebagainya. Oleh karena itu tenaga muda, petani muda itu makin sedikit. Mau tidak mau sudah menggunakan mekanisasi ya. Mekanisasi ya, peralatan mekanisasi yang mempercepat dia bekerja gitu. Tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Nah, inilah yang mau tidak mau mereka harus dibekali sedikit banyak teknologi informasi ya. Kalau di Sumatera Selatan sendiri kalau Prof melihat seberapa berkembangnya teknologi baru pakai Android yang kata Prof tadi itu ya? Untuk panen dia untuk pesan, kalau di tingkat petani itu baru panen ya, combine harvester. Tapi kalau untuk skala korporasi, perusahaan itu seperti saya lihat di Topi Koki, pakai drone itu sudah menggunakan drone untuk kebutuhan pemupukan ya, dan juga penyemprotan pestisida, itu sudah menggunakan drone. Ya, jadi sangat cepat. Sangat membantu sekali ya, Prof. Ya, setengah jam bisa 10 hektar dia selesai. Ya ampun. Misalnya kan. Jadi beberapa tenaga kerja yang bisa dia hemat ya. Itu kalau tapi memang high cost ya. Nah, terutama dalam pembelian awal ya. Alat-alat mereka itu kan untuk drone yang bisa 200 sampai 300 juta. Sewa tapi ada juga kan, Prof ya? Saya kira ada ya. Nanti saya belum tahu dapat info, tapi kemungkinan ada yang sewa juga. Ya. Ya karena kan isu-isu yang beredar itu adalah bahwa memang teknologi itu memang semudah itu, tapi semahal itu ya, Prof ya memang. Ya kalau petani kan tidak mungkin ya. Oke, memang harus bantuan. Makanya kalau tidak bisa menerapkan semuanya dengan berbasis teknologi. Kalau kelembagaan tidak diperkuat gitu saya kira ya. Oke, benar. Makanya kalau kuat lembaganya, maka dia ada yang mengatur sewa menyewanya begitu. Diharapkan seperti itu. Korporasi petani itu diharapkan nanti bisa menjadi sebagai pengusaha di wilayahnya. Dia menyediakan alat, menyediakan pupuk dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan petani itu sendiri sehingga menjadi income generatif itu yang memang diinginkan seperti itu. Gitu. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri lah ya, Prof ya. Betul. Kemitraan semua lah ya. Semua terintegrasi dari hulu hilir ya. Oke, tapi Prof kalau misalnya kita melihat secara produktivitas pertanian rawa ini mampu juga nggak kira-kira nanti ke depannya akan bersaing dengan sawah irigasi?
Ya, kita bukan berarti bersaingan ya, tapi intinya paling tidak kita bisa menggantikan fungsi sawah diirigasi ya. Oh, oke. Karena sawah diirigasi ini juga sebetulnya banyak kendala, terutama dalam kondisi bencana ya. Indonesia bencana Oh, ini iya. kan banyak sekali seperti di Sumatera Barat, Aceh Iya, itu iya, banyak iya. irigasi yang hilang begitu. Akibat daripada longsor dan lain sebagainya. Itu saluran irigasi banyak hancur. Untuk rehabilitasinya juga perlu waktu begitu kan. Nah, kemudian untuk Sumatera Selatan juga hati-hati kan karena sedimentasi banyak. Jadi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi juga sangat Mahal juga. mahal dan juga untuk perluasan areal di irigasi juga mendapat tantangan. Apa itu, Pak? Sekarang misalnya kebun kopi makin mahal. Oh iya. Iya, jadi Ngopi aja, betul kopi aja. orang agak susah untuk menjadikan sawah arealnya tuh menjadi sawah. Konsisten dengan betul. itu Bahkan ya. sawahnya sendiri mau minta izin mau jadi kopi gitu. Ini juga menjadi tantangan. Nah, oleh karena itu ya mau tidak mau kita harus optimalkan rawa paling tidak untuk mensubstitusi ya kondisi pangan yang hilang akibat irigasi yang beralih fungsi tadi begitu. Ya. Di samping kita ya harus support juga irigasi-irigasi di daerah lain jangan sampai terjadi alih fungsi lahan, penegakan peraturan dan lain sebagainya, subsidi bagi mereka dan lain sebagainya. Ya saya kira program-programnya harus agak menyentuh masyarakat, jangan sampai mereka menjadi anak tiri ya, sehingga mengancam saya mau dijual saja tanahnya. Ya, ya, ya. Begitu. Oke. Tapi nah tadi yang menarik juga tadi di awal sebenarnya Prof katanya selain tanam padi juga bisa digunakan untuk yang lain-lainnya lahan rawa ini. Nah kita bahas nanti setelah break ini Prof ya. Pemirsa kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kalau masalah Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju Zona Tani. Hari ini pemirsa masih membahas tentang potensi rawa Sumsel mendukung ketahanan pangan nasional. Tema kita hari ini saya akan membacakan ada dua pertanyaan dan dua pertanyaan yang masuk pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Dari Angga, izin mau bertanya, kami di Muara Telang, khususnya Desa Telang Jaya, masih ada permasalahan tentang pertanian khususnya untuk mendukung ketahanan pangan. Yaitu di desa kami, saluran drainasenya sudah dangkal dan perlu adanya normalisasi. Yang kedua, adanya varietas padi lain, yaitu padi rontok yang mengakibatkan produksi padi bisa menurun. Mohon untuk bisa diberikan solusi dan tindakannya, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Terus berjuang ya, jangan putus asa. Kalian adalah pahlawan-pahlawan karena memproduksi pangan buat bangsa kita. Untuk adik Angga tadi ya, pertama tentu harus segera untuk direhabilitasi ya. Nanti Anda sebagai anak muda buatlah surat ya, kemudian foto salurannya itu ya. Kemudian kalau memang ada GPS atau di handphone itu kan ada koordinatnya, Sherlock begitu. Ya, nanti ditandatangani oleh Pak Kades, ketua, itu tujukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 8. Nah, itu kan mitra saya juga di situ. Tembuskan juga ke Kepala Dinas Pertanian. Bahwa desa ini memerlukan saluran berapa kilometer kan, untuk segera direhab. Ya. Karena kalau airnya tidak ada, akibat sedimentasi tinggi, maka nanti kemarau kekeringan. Dan nanti musim hujan masih bisa kebanjiran. Begitu ya. Nah, ini kan tidak cocok untuk budidaya tanaman. Kemudian yang kedua mengenai padi, varietas tadi ya itu harus betul-betul dalam pemilihan benih awal ya. Jangan sampai tidak berlabel yang menyebabkan nanti ada padi rontok dan lain sebagainya gitu. Jadi kan betul-betul harus varietas yang sesuai dengan anjuran, pembelian benihnya dari mana ya. Bahkan kita harus selalu dekat dengan Dinas Pertanian. Bahkan kalau bisa kita di daerah kecamatan sendiri itu harus ada produksi petani yang menghasilkan benih sendiri gitu. Oh, oke. Nah, sehingga dijamin betul kita lihat kualitas benihnya. Jadi nanti kalau ada gerakan petani mandiri benih misalnya ya. Mohon dicatat ini Pak Kepala Dinas kalau nonton itu. Ide saya ini harus ada namanya gerakan petani mandiri benih. Sehingga dia jangan sampai tergantung kepada benih-benih yang mungkin dari Jakarta yang jelas-jelas tidak tahu kualitasnya. Betul. Ya, karena kita harus benih yang betul-betul baik gitu ya, sehingga tidak ada yang terjadi seperti tadi yang dikatakan padi rontok tadi ya. Kasihan petani yang sudah dipupuk ya, sementara begitu mau panen ternyata padinya tidak bisa atau hampa dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya berikan gambaran dan solusi ya. Nah, jadi sebagai anak muda Anda harus pelopor, jangan diam saja.
Karena kepala dinas, kepala wilayah itu urusannya kan banyak, duitnya Betul. sedikit. Kalau tidak memberitahu, Kalau tidak gercep ya ya cepat follow up. tidak bisa. Kalau menunggu mereka datang kan sampai kapan gitu ya. Jadi kita harus yang proaktif ya, agar segera dapat direhab itu salurannya ya. Nah ini ada pertanyaan lanjutan nih sama kayaknya. Dari Nur di Muara Telang lagi nih, izin Pak, untuk program irigasi tersebut tadi yang Bapak sebutkan ya. Siapakah yang menjalankan? Apakah dari BBWSS 8, Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi, ataukah dari pusat? Lalu bagaimana solusi menangani masalah air asin di lahan pangan pasang surut saat musim kemarau? Ya. Lihat kan ada tata air itu ada yang namanya makrosistem ya, ada yang mikrosistem. Makrosistem itu ya saluran primer, kemudian saluran sekunder. Itu tanggung jawabnya biasanya tanggung jawab pusat ya. Tanggung jawab pusat ini siapa? Perpanjangan tangannya di sini itu Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 8 ya. Nanti Bapak silaturahim ke sana melalui kelompok tani ya. Disitulah Bapak harus memetakan, biasanya ada petugas-petugas juru ya. Nah, pegawai-pegawai di situ, maka jangan lupa lapor. Kan sekarang ada foto, ada WA ya. Ya ini saluran yang kotor, saluran yang dangkal, pintu air yang rusak, segera dilaporkan. Ya supaya dia valid, tanda tangani oleh Pak Kades ya. Kemudian yang kedua mengenai air asin ya, itu maka pintunya harus berfungsi betul. Jadi ada pintu namanya pintu kelep ya. Kalau diletakkan di bagian luar, maka dia bisa menahan air pasang. Jadi air pasangnya itu numbur pintunya tertutup ya, pintu kelep dari fiber. Ya dengan demikian maka air asin tidak bisa masuk ke saluran tersier ya. Oleh karena itu lahan bisa terjaga daripada proses intrusi air asin. Memang syaratnya adalah ada pintu. Kalau tidak ada pintu ya air asinnya masuk ya, nanti akan merusak daripada tanah karena dia ada kandungan Na yang tinggi ya. Nah, jadi itu persyaratannya tentu harus ada perlengkapan pintu. Pintunya sudah bagus belum di situ ya. Ya. Oke, nah Prof, ini walaupun waktunya sedikit tapi saya penasaran terkait dengan pemanfaatan lahan gambut ya. Karena Sumsel juga lahan gambutnya banyak ini, Prof. Gimana nih, Prof? Nah ya kita memang pernah nomor 3 ya produk asap tertinggi di Indonesia. Ternyata itu dari lahan gambut yang terbakar. Nah gambut ini kan seperti busa, spon ya. Porositasnya tinggi, pergerakan air cepat gitu ya. Sedikit saja kita buka saluran, maka airnya turun. Nah, kenapa kita buka saluran? Mau tidak mau karena kita mau nanam misalnya kelapa sawit atau tanaman-tanaman lain yang perlu air tanahnya di bawah. Sehingga mau tidak mau buat saluran. Nah, celakanya saluran dibuat, pintunya tidak dibuat. Sehingga pada saat air hujan yang hampir habis menjelang musim kemarau, maka air turun sangat cepat sehingga airnya turun di bawah 50 cm, bahkan ada yang 1,5 meter turun di bawah permukaan tanah. 40 cm adalah batas threshold daripada minimum groundwater table yang harus dijaga agar tanah surface bagian atas itu masih dalam keadaan lembab. Jadi kalau 40 cm maintaining water level, maka zona akar itu masih dalam keadaan basah, tidak terbakar. Nah sekarang ini kebanyakan air tanah di musim kemarau itu turun, makanya terbakar. Oleh karena itu pemilihan komoditas juga sangat penting. Kalau gambut-gambut yang di bawah 3 meter boleh dikembangkan untuk perkebunan. Gambut-gambut yang 1 meter boleh untuk tanaman pangan. Tapi gambut yang di atas 3 meter itu harus dikonservasi. Maka di situ harus penataan ulang, di mana-mana yang gambut harus dikonservasi, maka tidak boleh ditanami kelapa sawit ataupun perkebunan. Gitu. Jadi memang ada klasifikasinya ada ya, klasifikasinya Prof, ya? betul. Tapi itu juga memang harus dilakukan penelitian terlebih dahulu gitu Ya ya? itu harus pendataan. Jadi penataan ulang, dulu ada namanya Badan Restorasi Gambut. Tapi sekarang tidak ada lagi. Itu PR-nya sebetulnya itu memetakan kedalaman gambut yang dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, pelaku usaha. Di mana yang area gambutnya di atas 3 meter. Itu sekarang ya harusnya dihijaukan kembali. Dulu oke, keterlanjuran, tetapi setelah dia panen misalnya, maka dia tidak boleh dilanjutkan lagi, tetap harus dihutankan kembali. Itu aturannya. Harus dikonservasi ya? Iya, sekarang Badan Restorasi Gambutnya tidak ada lagi. Nggak tahu siapa, KLHK apakah terkejar untuk melanjutkan pekerjaan itu sebanyak begitu ya. Tapi, Ya, karena peta gambut sendiri sekarang kan secara detail officially belum ada yang keluar gitu. Tapi memungkinkan juga berarti kata Prof tadi untuk tanam padi juga ini?
Tanam padi itu yang harus pada saat survei itu batas minimal keadaan gambutnya tuh ya 1 meter atau 50 cm. Ya kalau di atas itu tidak cocok untuk padi. Ada nggak yang sudah berhasil, Prof? Nggak, belum ada Ya yang dulu berani? telang itu ada beberapa daerah telang di Gua Sugihan itu awalnya ada yang gambutnya 1 meter. Pernah Tapi- ditanamin? Iya, tapi gagal. Tapi setelah proses drainase dan kematangan tanah, pengolahan tanah intensif, maka sekarang gambutnya kan tinggal 10 cm. Iya. Maka dia bisa untuk tanaman padi. Tinggal nanti kita harus ada tanggul, saluran yang bagus ya, supaya tidak terjadi banjir ya. Oke. Kedepannya gimana ini, Prof? Khususnya untuk pangan Indonesia ya, karena ketahanan pangan gitu. Apakah nanti rawa, gambut ini akan menjadi pilihan atau jadi keharusan juga untuk bisa ditanam? Mengingatkan jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Ya sudah suatu keharusan ya, karena juga ada advantage, keuntungan-keuntungan di mana kita mengembangkan areal di lahan basah, di lahan rawa, terutama dari ketersediaan air. Yang kedua, implementasi mekanisasi teknologi itu akan lebih mudah karena dia rawa ini kan petakannya besar-besar, sehingga memungkinkan untuk penggunaan seperti drone, kemudian combine harvester, mekanisasi dan lain sebagainya, itu akan dimudahkan. Kemudian yang kedua, productionnya sudah menjanjikan karena sebetulnya lahan itu subur, karena aluvial ya, jadi ada kiriman dari air-air dari sungai yang mengandung nutrien, nah, sehingga kita dengan pengolahan yang baik maka kita bisa tidak terlalu banyak menggunakan pupuk yang berbahan kimia gitu sebetulnya ya. Jadi kita optimis ya, tentu asal jangan sampai ditinggalkan, karena sekali ditinggalkan maka masyarakat kecewa. Seperti tadi di telang kasusnya, kalau salurannya dia dangkal, 5 tahun pemerintah nggak masuk, maka rawanya kembali belukar. Iya benar. Itu. Ngulang lagi nanti ya. Karena kuncinya adalah bagaimana sistem tata air yang berkelanjutan. Petani itu tidak mampu untuk menyentuh level makro dan meso. Jadi secondary level, primary level, sekunder, primer itu nggak bisa dijangkau oleh petani. Tersier pun dipasang surut lebarnya sampai 2 meter. Nggak bisa dijangkau oleh petani. Kenapa nggak beri aja ekskavatornya kepada petani? Mereka operasikan sendiri bisa kok. Itu petani udah ambil itu. Satu desa satu ekskavator, asal dia pada saat operasinya kita kasih petunjuk. Dalamnya sekian, lebarnya sekian. Awasi. Jalan dia. Bisa itu ya? Bisa, iya. Makanya anak-anak SMA, SMK kita latih jadi operator mekanisasi pertanian. Itu yang kedepannya saya inginkan. Maka kemandirian petani itu akan terwujud dengan kemandirian pangan nanti. Begitu. Dari sisi kebijakan apa yang harus yang terus di-improve ini, Prof? Ya, bottom level jangan sampai ditinggalkan. Jadi libatkan mereka mulai daripada perencanaan. Mulai dari perencanaan kita libatkan mereka, kemudian pelaksanaan kita libatkan mereka, kemudian operasi dan maintenance-nya pasti akan mereka terlibat sendiri. Jangan sampai top down langsung. Iya, tapi harus double ya, bottom up and top down ya, itu top down-nya kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Pemerintah harus nanya perguruan tinggi, cari ahlinya. Apakah itu betul yang dilakukan oleh petani seperti ini? Kata perguruan tinggi, oke betul, ACC, yuk dampingi masuk. Ya, ada pendampingan, setuju sekali. Prof Momon, terima kasih banyak ini ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan nih, semua masukan-masukan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga perguruan tinggi ini saling berkolaborasi karena kita sama-sama bertujuan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Dan inilah akhir perbincangan kami ini, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.